Tanggal 9 Mei 2018, saya berkunjung ke Kiai Haji Atabik Ali, almarhum, di Pesantren Krapyak, Jogja. Kiai yang sangat berpengaruh, dia pendukung militan Jokowi. Di depan saya dia nangis. Alhamdulillah umur saya udah tua. Saya cuma titip satu hal. Pak Ramli tidak di pemerintah, tapi pasti punya pengaruh di dalam di luar pemerintah. Saya hanya titip satu hal, jangan sampai dana haji dipakai macam-macam. Beliau nangis, saking beratnya amanah itu. Jadi kalau Rizal Ramli komentar hari ini, itu mesti lihat dari amanah itu. Haji ini sangat sensitif, karena ini rukun Islam yang kelima. Rakyat untuk naik haji, nabung dari 5 sampai 10 tahun. Ya, memang beda dengan orang Kristen, Katolik maupun Protestan. Mereka kalau bisa ke Vatikan, ke Yerusalem, tapi nggak ada kewajiban. Sementara umat Islam ini kewajiban rukun Islam yang kelima. Jadi dipaksain. Sejak zaman Belanda itu berbulan-bulan naik kapal ke India dulu, pindah dan sebagainya. Belum pernah naik haji itu batal sejak zaman Belanda. Ya, ini prestasi luar biasa pemerintahan Pak Jokowi. Ya, 2 tahun batal. Nah, kalau kita lihat ada video klip yang saya kirim sama Pak Refli, Jokowi sendiri mengatakan nggak ada masalah, dana haji dipakai untuk infrastruktur, asal aman. Kemudian Wakil Presiden Ma'ruf di video itu mengatakan, sudah kok ada 35 triliun dana haji dipakai untuk infrastruktur. Selalu jawabannya itu, asal aman, asal aman. Saya pikir hari ini pemerintah juga, Anggito, lagi sibuk juga keliling-keliling kasih wawancara, ya kan, di televisi, pasti dia akan kasih argumen aman kok, aman kok. Pertanyaan dasar ini kita harus jawab, apakah aman? Investasi dana haji itu masuk ke dalam sukuk, masuk ke dalam surat utang negara, akhirnya masuk ke dalam APBN. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2020, gara-gara Refli, tadi kita setengah jam lebih bongkar lagi nih kayak sini. Satu kita lihat coba, emang enak jadi analis. Ya kan? Nah, ternyata ada 90 triliun tahun 2020, laporan yang belum audited, itu investasi jangka panjang. Pertanyaannya aman apa enggak? Seperti saya katakan, ini dipakai investasi dalam sukuk dan surat utang negara masuk APBN. Sekarang kita lihat APBN-nya. APBN-nya itu selama 5 tahun terakhir, primary balance-nya negatif. Artinya apa? Untuk bayar bunga hutang aja nggak bisa. Harus ngutang lagi untuk bayar bunga hutang. Maksudnya jangankan dana haji, dana yang lain pun tidak aman. Iya. Ya, hari ini bunga hutang yang harus dibayar tahun ini 373 triliun. Dia harus menerbitkan surat utang lagi buat bisa bayar bunganya saja, belum pokoknya. Jadi kalau dikatakan apakah aman, saya mohon maaf untuk mengatakan APBN-nya aja kagak aman, kok bisa dana haji aman gitu.
Saya yakin Anggito dan kawan-kawan pasti akan bilang aman kok, sesuai undang-undang, sesuai dengan peraturan. Ya kan, pejabat kan gitu, sesuai aturan, sesuai undang-undang. Nah, itu dipakai proyek-proyek infrastruktur yang mayoritas merugi. Karena pembangunan infrastruktur selama masa Jokowi tidak berdasarkan perencanaan yang matang. Ya, itu hanya daftar wish list. Pak Jokowi berkunjung kemana, dia bilang perlu infrastruktur, bangun sini. Ya, Menteri PU-nya bilang siap, walaupun belum ada duit, dia kerjain dulu. Sepotong jalan. Jadi istilahnya tadi wish list. Ya, berdasarkan wish list doang, bukan berdasarkan perencanaan. Di mana-mana di seluruh dunia dan pemerintah Indonesia sampai sebelum Jokowi, rencana pembangunan itu dibahas. Ya, prospeknya, risikonya, kira-kira utilitasnya, manfaatnya. Jadi betul-betul perencanaan infrastruktur ini sangat sloppy. Apa buktinya? Ya, monorail Palembang, replika orang Palembang. Itu rugi habis itu. Siapa yang naruh uang di situ bakal hilang tuh. Ya, airport Kertajati jadi tempat selfie-selfie doang hari ini. Dari bengkel. Nah, banyak kasus-kasus kayak begini. Nah, kemudian dana ini masuk ke BUMN karya yang bangun infrastruktur. Utang BUMN karya ini seluruhnya 1.053 triliun tahun 2020. Rasio modal dan utangnya ngeri. Misalnya Adikarya modalnya hanya 5,57 triliun. Utangnya 32 triliun. Debt equity rasionya 4,2 kali. Kalau swasta udah bangkrut nih. Ya. PP ya, modal 2,8 triliun, utang 4 triliun. Waskita modal 16,6 triliun, utang 89 triliun. Ya, jadi kalau lihat angka-angka ini, saya mau tanya sama Menteri Keuangan. Saya mau tanya sama saudara Anggito. Dulu dia pernah kerja jadi staf saya di Ekonit, part time. Ya, saya mau tanya, yang dimaksud aman itu apa? Investasi di BUMN, karya-karya yang merugi, yang rasio utang terhadap modalnya sudah 4 kali lebih. Itu tuh secara teknis sudah bangkrut. Lah, situ menyatakan ini aman. Perasaan situ profesor ekonomi di satu universitas. Nah, kok bisa menyatakan itu aman gitu? Harusnya kan kalau profesor ekonomi lebih canggih dikit lah. Iya kan? Jangan ngomong sesuatu yang nggak aman jadi aman dong. Hah? Ketawa Nursi. Nah, ini unaudited, apa istilahnya? Belum diaudit laporan keuangannya. Saya minta DPR, pemerintah segera melakukan audit investigasi terhadap Badan Pengelolaan Dana Haji. Jadi bukan audit biasa, audit investigasi. Nah, kemudian dari investasi itu seandainya ada dana baliknya, dipakai buat apa? Tapi yang paling penting, dan menaruh dana haji di proyek infrastruktur. Proyek infrastruktur itu kan jangka panjang. Sementara kebutuhan dana haji bisa-bisa lebih dekat. Itu bisa terjadi liquidity mismatch. Ya, waktu proses mau haji nggak ada duit ya gitu loh. Itu resiko yang saya juga nggak dilihat, dianalisa dengan matang di situ. Pertanyaan saya yang berikutnya, kok pemerintah Indonesia ujuk-ujuk membatalkan haji untuk tahun ini?
Sepanjang pengetahuan saya dan pernyataan dari Dubes Saudi Arabia di Jakarta, dia belum putusin apa-apa kok. Di situ ajaib sekali. Memang ada alasan misalnya karena COVID. Ya, karena kita tidak pakai yang lazim dipakai oleh yang lain pakai Pfizer dan lain-lain, kita pakai Sinovac. Iya kan? Tapi itu kan bisa diselesaikan. Dana haji kan banyak. Seperti Malaysia, ya. Dia udah suntik semua calon jemaah pakai Pfizer. Begitu dia lobby 2 minggu yang lalu, diputuskan ditambah 10.000 kuotanya, langsung bisa berangkat. Ya, jadi alasan bahwa masalah COVID karena kita tidak antisipasi, ya kan, tidak ambil langkah-langkah untuk mempersiapkan calon haji kita. Toh kalau perlu bayar sendiri dari dana haji, katanya duitnya banyak, ya kan, suntikan Pfizer mestinya nggak ada masalah. Yang kedua, apa-apa kan harus dibayar berapa bulan sebelumnya. Haji ini bulan Juli tahun ini kan harusnya 3-6 bulan udah bayar dong kewajiban lain-lain gitu. Nggak bisa kita last minute begitu. Nah, pertanyaan yang saya aneh, kenapa sih pemerintah Indonesia nggak lobby buat menyelesaikan masalah ini? Menterinya terbang ke sana dong. Biasa dulu. Ya, dulu waktu ada masalah perburuhan, Jumhur waktu itu terbang ke sana, selesai bicara sama menterinya. Apalagi kalau presiden tuh presiden datang ke sana, lobby, beres ini barang. Nah, tetapi ini dugaan ya, belum tentu confirm. Hubungan Indonesia sama Saudi Arabia memang menjelek lah. Ya, kenapa? Berapa tahun yang lalu King Salman datang ke Malaysia, setuju investasi berapa belas miliar dolar. Jokowi udah berharap datang ke Indonesia mestinya investasi lebih gede. King Salman datang kehujanan, dia mayungin sendiri tuh Jokowi. Harusnya kan hubungannya deket banget. Tapi ternyata King Salman gak investasi sama sekali di Indonesia. Sederhana, karena kalau mereka investasi di Malaysia, accountingnya, governance-nya lebih bagus, nggak bakal ada duit hilang. Mereka lebih senang investasi di lembaga keuangan syariah maupun non-syariah di Malaysia. Di kita ini kan soal pat gulipatnya ini dahsyat gitu loh. Jadi orang nggak akan mau investasi kecuali kita benerin governance-nya. Tapi gimana mau benerin governance-nya? Wong KPK-nya aja dilumpuhkan. Ini udah bolak-balik, maunya investasi masuk, investor maunya governance yang bagus. Governance-nya dilumpuhkan dengan KPK dilumpuhkan. Jadi ini model pemimpin yang niat, kata-kata, dan tindakan nggak nyambung. Niatnya ke kiri, kata-katanya ke utara, tindakannya ke kanan. Makanya Indonesia kacau banget hari ini. Nah, seandainya istilahnya diinvestasikan di lembaga-lembaga syariah. Mohon maaf, bank-bank syariah kita bermasalah semua, nyaris bangkrut. Bank Muamalat dan lain-lain. Dan mohon maaf Wakil Presiden Ma'ruf, Bapak itu komisi pengawas atau komisi apalah di bank-bank syariah yang bermasalah ini. Itu aja Bapak nggak bisa beresin. Nah, jadi kalau tadi dana tadi diinvestasikan di lembaga-lembaga syariah, kebanyakan bangkrut. Semua ada masalah. Ya kan? Nah, ini Pak Kiai yang di sini, kita umat Islam harus belajar. Kalau kita gunakan agama sebagai basis, harusnya governance-nya, accountability-nya lebih hebat dari bank umum, jangan sebaliknya. Ya, agama kan tujuannya supaya perilaku kita juga baik gitu loh. Nah,
Jadi tadi kalau masuk APBN, resiko, tidak aman. Dimasukin ke lembaga-lembaga syariah, sama juga. Jadi Mas Anggito, piye sampean bilang aman-aman, tapi kagak aman kok ini. Nah, yang saya memang masih belum tahu pasti, Bung Refli. Kenapa sih pemerintah Indonesia nggak lobby lah supaya dapat kuota? Ini masih ada waktu nih kan bulan Juli, masih ada waktu walaupun cuma sebulan lagi. Apa kek lakukan sesuatu lah yang konkret. Jangan belum apa-apa udah membatalkan, tapi hal yang diperlukan. Lobbynya tidak dikerjakan, vaksinisasi pakai Pfizer tidak dikerjain, persiapan untuk payment dan segala macam belum dilakuin. Terus tiba-tiba bilang kita nggak bisa naik haji, ya kan? Jadi saya mohon, ini masalah sensitif sekali, ya karena banyak yang nangis itu, udah latihan haji setahun, tiba-tiba dibatalin gitu aja, udah nabung, anaknya, cucunya udah datang dari kampung buat nemenin, tiba-tiba dibatalin begitu aja. Ya, pemerintah Belanda, pemerintah dulu aja nggak berani kok main batal-batalin gini. Gagah banget ini pemerintah. Jadi makin panjang Bang Rizal Ramli bicara, makin deg-degan saya. Mudah-mudahan acara ini tidak bernasib seperti kakaknya dulu. Amin. Jadi banyak hal yang harus di-raise isunya ya. Tadi misalnya dari sisi hukum kok bisa? Apakah memang dana haji itu bisa diinvestasikan ke tempat lain? Bagaimana perjanjiannya? Nanti barangkali Mas Lutfi. Oh, satu lagi. Satu lagi aja. Ya. Boleh dana haji dipakai buat apa-apa. Tapi mesti ada concern dari calon haji dong. Tertulis. Persetujuan, akad istilahnya. Nah yang kedua, di Malaysia memang sebagian dananya dipakai buat investasi termasuk infrastruktur. Tapi karena mereka governance-nya, akuntabilitasnya lebih rapi, nggak pernah ada masalah. Ya, di kita ini kan 4 gulibat luar biasa. Jadi nggak boleh seenaknya dana calon haji dipakai untuk macam-macam tanpa ada akad dari calon haji. Itu sama sekali tidak amanah. Dan memang benar pemerintah ini, Bung Rocky, sama sekali tidak amanah pemerintah ini. Terima kasih.